udah cakep-cakep begini, masa kita syuting agak dapat akomodasi sih? Ini malah nanjak begini lagi. Lu makan pakai Enggak, goyang. abis gue kalau nggak begini, gue harus ngelawan gravitasi biar nggak capek. Gravitasi. Katanya jalanan turunan, genengan apaan ini tanjatan begini? Aduh, baru aja kita makan Yen. Nyampe sini aja lapar lagi kita. Bukan lagi nih mah, ini kalori gue kebakar nih. Udah sampai akhirnya sampai juga. Nih si Ate tadi bilang katanya jalanannya turunan. Lah iya. Nggak taunya tuh lihat tanjakan. Makanya jangan banyak ngomong, geser dulu. Geser mana? Berdua geser ke kanan. Geser kemana sih? Geser, Geser. terus. Balik Balik badan. badan. Nah, Jalan. jalan. Tuh. Turun kan? Tuh, capek nggak? Enggak. Tuh kan? Sejuk nggak? Sejuk nggak? Dingin, sejuk. Iya kan? Iya, Salah gua di mana? nggak ada. Enggak ada yang salah. Salah badan kita. Coba sebentar. Ini kita udah dapet sini. Heeh. Kita naik kan? Iya. Ini nanjak. Nanjak. Balik badan. Naik badan. Jalan dikit. Tuh, turunan kan? Turunan kan? Tuh. Sini. Kayaknya dengan Apa sih? tahu nggak? Kita dibodorin. Makanya, ya kan? Tapi ini ngomong-ngomong pintar apa bro? Iya. Ini kita mau ke rumah orang pintar. Bener kan kita ke rumah orang pintar kan? Iya udah mau ke rumah dokter, profesor kan? Betul. Ke pasar beli kerudung, ke Antartika lihat buaya. Hari ini Sobat Miss Queen lagi di kota Bandung dalam rangka belajar menjadi kaya. Today, dua host banyak cicilan Empo Alfa dan Boyen mau main-main ke rumah seorang pengusaha cantik, tiktokers dan juga dosen nih guys. Namanya Dr. Tati Ramlan, SHMH Kes. Buset, gelarnya banyak banget ya guys. Tapi kita panggil aja Kak Tati Ramlan. Intip juga nih keseruan Empo Alfa dan Boyen diajak Bu dosen keliling rumahnya yang keren maksimal. Mulai dari interiornya yang super cantik, dapur bersihnya yang jarang ditongkrongin, penampakan kamar dan sampai pintu rahasia yang ngagetin di dalam rumahnya. Selain itu, di kediaman Bu dosen yang luas pakai banget, terdapat butik yang super keren untuk menjual semua karya-karyanya. Usut punya usut, Bu dosen punya cara marketing yang kece loh guys. Santai, mengalir apa adanya, tapi tetap laris manis. Kira-kira gimana ya caranya? Tapi di balik tampilan Bu dosen yang keren dan sukses seperti sekarang, ada perjuangan keras yang patut kita contoh. Sekolah yang tinggi, keberanian memulai usaha, dan tentunya konsistensi. Ya udah tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai yuk episode hari ini. Disiarkan secara tidak langsung dari kota Bandung, Sobat Miss Queen ke rumahnya Bu dosen Tati Ramlan. Lu yakin ini pintu rumahnya? Kayaknya mah iya nih. Tuh, tinggi banget ini kayak balkon. Coba lu panggil. Bu dosen. Sepada. Bu dosen. Bu dosen, saya pengen belajar Bu. Belajar mencintainya. Halo Bu dosen, apa kabar? Apa kabar Bu dosen? Apa kabar? Sehat Bu dosen, apa kabar? Kayaknya ada kegencet tuh. Tadi kegencet dorong-dorong, janjian dong. Gimana sih lu? Ini Bu dosen nih, Bu dosen. Ini bukan dosen, cakep banget model kali. Kakak, beneran dosen? Bener. Nggak percaya saya. Bener. Enggak, tapi bener kan Tati? Iya. Namanya Bu Tati Ramlan. Tati Ramlan, Tati Sugiarti Ramlan. Oh, bentar hari ini lagi nggak ngajar? Enggak. Lagi libur. Lagi Ini kan hari Sabtu. Kebeneran. Kita pengen belajar Bu dosen. Ayo, yuk. Ya, Belajar. apa lu? Belajar apa kek? Yang penting kita pinter. Soalnya kita Coba. selalu dibodoh-bodohin sama mereka. Cuma dua nih kemungkinan. Ada apa dua? Kemungkinannya dua. Yang pertama, Apa yang ketularan pintar apa yang ketularan nggak pintar gitu? Wah, Kak. ini sejuk banget. Ini kakak rumah nimbun es batu begitu? Iya rumahnya kayak freezer dingin Biasa Kak. di Bandung itu kan emang kita kebetulan di dataran tinggi kan, di utara. Jadi memang pemilihannya memang tempat daerah dingin. Jadi memang cuacanya begini. Jadi sejuk tiap hari ya kayak. Ini sumpah terinspirasi banget buat kita yang baru-baru kan. Kita pengen bikin model begini. Ya kan ya? Entar dulu.
Dari kemarin lu ngomong kalau ada rumah-rumah bagus, rumah-rumah kayak inspirasi, tapi lu nggak dibangun-bangun rumahnya. Jadi kalau dia ini inspirasi tanpa eksekusi. Nah iya, Iya, betul. Tuh, Tapi Kak ini mau ngomong siapa yang ngedesain, ini ngomong-ngomong cakep banget. Ini yang konsep tuh temen back aku. Arsitekturnya, Arsitek rumahnya, sampai apa interior? interiornya semua saya tahu beres aja. Saya belum paham nih kalau yang kayak gini nih. Kalau klasik saya udah tahu. Modern apalagi, ya kan? Kalau ini temanya apa nih Kak? Ini temanya kalau menurut beliau sih American Classic ya. American klasik. Tahu American klasik modern nih namanya jadi. Tahu American klasik modern. Nah, ini. Tapi di Budosen saya lagi melihat Meraba dan Menerawang ini. Ini temboknya saya lihat tadi tuh ada gambar Nuansa batik ya. batik. Batiknya kan batik Megamendung kalau nggak salah. Itu Megamendung karena ada sesuatu di atas lah. Sesuatu apaan? Sesuatu apa? Mau lihat? Kita boleh ke atas Yuk, Kak? boleh. Beneran? Yuk. Lihat Kak, lah. kita. Benci ya. Nah, ini nih ruangannya nih. Wah, buset. Wah, ada bajar. Kak banyak kok kayak Ada bajar di dalam rumah. kok banyak batik sih Kak? Ya, emang kita showroomnya di rumah. Kenapa nggak dibuka di luar? Iya kayak toko gitu Kak. Kebetulan kan aku mah kliennya banyaknya dari corporate ya. Oh dari corporate, perusahaan-perusahaan gitu ya Kak? Perusahaan-perusahaan. Terus kalau yang biasanya yang personal tuh mereka lebih suka yang privasi. Kalau di sini kan mereka bisa homey ya, bisa nyantai. Jadi ini saya bingung nih Kak. Kakak ini dosen apa pengusaha? Karena dulu ayah saya kan orang Jawa nih. Heeh. Jadi saya ditanya mau jadi apa? Jadi dosen. Yakin jadi dosen. Kenapa gitu? Katanya kerjanya sedus, gajinya sesen. Katanya. Jadi Gitu. kita jadi dosen itu artinya tidak boleh berpikir materi. Jadi mikirnya ya pengabdian aja, pengabdian mencerdaskan bangsa. Jadi nggak usah mikir materi. Nah tapi kan hidup perlu materi dong, gitu ya. Iyalah, hidup Jadi perlu untuk cari materi. tambahannya tuh, ya saya berwira swasta. Ya, tapi saya lihat batiknya berbagai macam motif ya Kak. Iya. Ini dari satu daerah apa banyak daerah nih Kak batik-batiknya? Karena saya orang Cirebon, ya saya bagaimanapun sebagai anak putra daerah ya Memperkenalkan memperkenalkan ke batik-batik ya. batik-batik Cirebonan. Jadi saya memang khusus batik Cirebonan. Selain batik ada usaha apa lagi Kak? Saya ada baju golf. Ya ini ada beberapa contohnya. Saya nggak pajang semua, tapi ini beberapa contohnya. Karena saya main golf saya butuh. Karena kalau beli pakai produk luar kan mahal. Kakak ada niatan nggak bikin baju golf tapi motifnya batik? Ada, karena nanti setiap hari batik biasanya di turnamen. Nah di situ nanti pakai baju batik. gitu. Nah, terus kakak kagak mau merintis, kan udah bikin baju batik, baju golop, bikin baju biduan. Dari batik. Yuk masuk yuk. Wah, Kak, wah kristal. Keren banget sumpah, Yen. Buset dah. Wah, bagus banget, bling-bling begitu Pak. Yen, ada air mata jatuh. Ada lukisan kakak ya Kak di sini ya Kak? Aku dikasih sama kolektor lukisan waktu itu di Jakarta. Terus aku ulang tahun dia kasih itu. Tapi bagus ya. Bagus banget Kak, udah gitu emang kakaknya cakep sih. Kalau saya dipajang begini mah rumah saya. Takut laler. Ini rumah kok nggak ada sekatnya, ngemplong aja Iya, ini. konsepnya ngeplong gitu Kak. Ke rumah itu kan identik sama orang itu sifatnya kayak apa sih gitu ya. Iya. Nah aku kebetulan orangnya open gitu, terbuka gitu. Orangnya terbuka, terus pikirannya plong gitu ya Kak Iya, ya. jadi aku memang dari rumah-rumah aku tuh nggak pernah ada sekatnya. Ini kakak di sini ninggalin berapa orang nih Kak? Gede begini rumah. Berempat ya. Suami, kakak, Sama anak dua, sama yang ngebantu tapi di area belakang. Nah ini Kak konsepnya apa? Ini ada meja makan di sini, tapi ada meja bangku di sana buat makan juga nih. Betul kalau meja ini tuh biasanya buat kumpul-kumpul. Ini pintu rahasia. Kak, pintu rahasia Kak. Iya. Ada mbaknya di belakang, dia mau. Tuh. Ada si mbaknya. Bikin kaget kita aja Mbak. Kak ini konsepnya apaan Kak? Ada pintu gini Kak? Jadi kan gini, awalnya ini ada pintu kalau aku mau keluar kan ke garasi ngambil sepatu atau sandal. Iya. Terus tiba-tiba ada pintu kecil gitu kan. Kok kayaknya nggak match banget ya. Terus kita ngide deh gimana caranya. Akhirnya buat
bikinilah lemari buat nyimpen-nyimpen piala-piala, tapi bisa dibuka jadi pintu. Oh, jadi pintu rahasia, Kak. Jadi pintu rahasia. Ini bangku banyak banget kalau kita hitung-hitung nih ada 12 ya. Berapa? 12, 10. Oh iya 10. 10. Ini Orangnya kan di rumah cuma 4, Kak. cuma 4. Ini ngomong-ngomong emang kalau sekali datang ada yang datang banyak gitu kalau kemari. Kadang-kadang ini kan fungsinya nggak cuma sekedar makan, kadang-kadang ada meeting, ada kerjaan, misalnya suami aku lagi ada kerjaan sama klien-klien, ya kita di sini, atau ada keluarga datang makan di sini. Tapi selebihnya kita makan di situ, di Selebihnya dapur. makan di sono. Di sono, Lebih Kak. seringan di sini apa di sono? Di sono. Ini pertanyaan serius nih Kak. Ini hordeng yang sebelah sono, itu cara gantinya bagaimana Kak? Cara gantinya? Kok mentok plafon sih, Pak, ordengnya? Oh, Ya alhamdulillah sih selama 2 tahun nggak pernah diganti. Belum kepikiran aja mau ngebersihin ya. tapi kalau kita perhatiin juga kagak berdebu ya. Nggak ada debunya. Kagak kotor. Selama 2 tahun loh nangkring di situ dia. Iya, kalau di rumah saya mah tuh warna coklat berubah jadi warna hijau, Kak. 2 tahun. Kak, ini bersih banget dapurnya pakainya skincare apa Kak? Bukan. Iya, licin ya, licin banget. Nih, keramik aja licin banget, Kak. Ini sering dipakai apa enggak Kak? Ini bersih banget. Ini rumah tuh tiap hari emang begini. Oh, Tiap hari mengkilap begini, Kak. Iya, memang kita tuh sekeluarga udah terbiasa, terpola. Kalau habis ngapain harus dibersihin lagi, kayak gitu. Berarti sering dipakai nih dapur. Sering, orangnya makan juga selalu di sini, kita barengan. Tapi masak juga Kak di sini. Kalau masak yang full masak di sini, dapur kotor. Kak, orang kaya naruh pisang rapuh. Dikacain. Lah kalau kita dilemparin baik. Sampai diromoin. Ini kalau saya nih, Kak, tempat begini, Kak, buat seserahan, Kak. Ya kan, kalau lamaran kan, ya ini buat pisang loh di sini loh. Seserahan loh kita. Ya kan? Keren banget. Tapi Kakak di sini suka masak nggak sih, Kak? Suami aku yang suka masak. Oh, malah suaminya yang suka masak, Kak? Saya alhamdulillah enggak. Enak banget ya. Bener nggak sih, Kak? Kakak tuh lebih suka di dapur kotor terus bareng-bareng sama karyawan daripada di dapur bersih nih, Kak. Jadi aku tuh kan kalau makan kadang-kadang suami aku makannya jamnya beda. Iya. Terus anak aku udah makan di luar. Nah gue makan sendiri dong. Bawalah piring. Iya. Gabung sama yang kerja di belakang. Ya kita makan di belakang. Jadi gini Kak, besok-besok ganti aja. Jangan ngobrol lagi sama si Mbak. Sama kita aja juga bisa. Iya. Makanannya dari mana? Hah? Makanannya dari kakak. Tetep ya. Ini saya perhatiin nih kakak nih udah cantik juga ngurus rumah ya Ini kan, ngurus punya butik batik. butik batik. Ini kakak juga main organ juga. Emang ngajari Ya maksudnya piano, main piano juga. Iya main piano. Jadi yang main piano 2 sih. Saya sama anak yang besar. Kalau yang kecil masih belajar. Nah kak, kakak kan bisa main organ. Oh, piano. Iya piano. Goroh banget kalau kagak bisa nyanyi kan. Udah mendingan kakak aja suruh nyanyi dikit aja kak. Lagu apa ya? Lagu Reja. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Aku berharap semoga kita akan bisa kesalahan yang Tahu nggak sih? Tiba-tiba saya mau berdoa gini, ya Allah, mudah-mudahan jangan kelabing sama orang ini. Nah, ini kamarnya. amazing. Kak, maaf ya tadi si Boya nanya, kalau rumah gede begini, kamarnya tuh ada berapa biji sih sebenarnya kak? Ada 5. Ada 5. Kan orangnya ada 4, Kak. Jadi emang 1 kamar aku, 1 kamar anak aku yang kecil, 1 lagi yang kakaknya di atas, terus 1 buat asisten aku, tadi yang Mbak Oni, Mbak Oni. 1 buat kamar tamu. Rumahnya itu bikin nyaman, terus angin masuk nggak ada AC, adem, Kak. Aku nggak pernah pakai AC, jadi kalau tidur itu emang nggak pernah dibuka, nggak pernah ditutup. Saya lihat kan saya kaca loh, Kak. Enggak, bukan. Ternyata tuh ada make up. Make up, ya tempat-tempatnya biasa aksesoris perempuan lah. kakak juga hobi juga sama Tas-tas branded sama ya? Terus jam. parfum.
ada gucai. Enggak, hobi sih enggak. Kan karena kita prinsipnya kebutuhan ada keinginan. Kalau misalnya keinginan kan pasti terus-terus pengen terus. Kalau aku beli, oh memang ini aku butuhin nih. Tapi ya satu misalnya gitu atau dua. Hanya untuk kebutuhan saja. Tapi kalau untuk keinginan aku berusaha ngerem. Seberapa sering kakak belanja? Khusus sepatu aku ada excuse lah buat. Jadi aku kalau begini senang nih sepatu, mau murah kek, mau mahal kek. Tapi suka nih ya aku beli. Kalau untuk sepatu ya excuse banget tuh. Kalau yang lain enggak sih, aku kadang-kadang gini mau beli tapi aku masih enggak penting-penting amat enggak. Gitu. Ini ada fakta unik ya Kak. Nah, kakak itu jadi pusat Halo, gini dulu. Halo, ih cakep banget. Cakep. Nama kamu siapa? Takut ya, Yen? Hah? Yen takut Anggita. Panas banget sih kamu. Neng, jangan kemana-mana ntar sama petong ya. Jangan dicobain. Anak ya, anak. Oke. Lumayan kan calon besan. Kak, tadi kita meneruskan yang tadi, ada fakta unik tentang kakak nih. Jadi kakak kalau masuk di kelas, kakak itu jadi pusat perhatian. Pusat perhatiannya dilihatnya sepatu sama harumnya. Bener nggak sih Kak? Ya beberapa komen misalnya orangnya dosennya belum datang, parfumnya udah nyampe. Iya. Ada yang komen dosennya udah pergi, wanginya masih ketinggalan. Tinggalan. Wah, ini ruangan apa lagi nih Kak? Yuk sini aku kenalin ya sama suami aku. Oh, kenalin sama suami Kakak nih. Kenalin dulu nih Pak. Pak Prof, saya Boyin, Pak Prof. Ya. Pak Prof, miskin. Nanti ini duduk sini ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pak Prof, mohon maaf kita ganggu sebentar, beberisikan sebentar. Nggak. Ntar habis maghrib kita pulang kok. Pak Prof, makasih banyak Makasih banyak, Pak Prof. Kita mau Makasih. bicara-bicara cantik sebentar. Silakan. Yuk kita Makasih, lanjut. Pak, permisi. Baik ya, baik banget. Iya. Kita ngobrol di sini aja ya. Kok milih sih ngobrolnya? Sini spotnya paling bagus. Bagus ya. Nah itu dia. Kakak kan sama suami kakak demen tumbuh-tumbuhan. Itu ada nggak sih Kak teritorinya? Iya ada wilayah masing-masing. Jadi gini, kalau suami aku tuh senangnya bunga-bunga. Bunga-bunga Jadi suami kakak. yang ada warna-warna. Jadi di depan. Di depan. Nah, terus kalau yang di atas itu saya senangnya daun-daunan. Jadi kalau saya senangnya daun-daunan yang hijau-hijau. Kakak dosen, Pengusaha batik. iya kan? Tapi kakak ini aktif juga di TikTok. Itu gimana ceritanya sih? Ah, Kak? jadi gini. Jadi kalau orang tuh biasanya kalau ngeliat dosen tuh kaku bener, ya, kayak kanebo. monoton, kaku kayak kanebo kering kan. Itu cara saya untuk mencairkan pandangan itu. Jadi saya dosen ya di kampus, tapi di luar ya saya pribadi saya dong. Saya happy ya, saya bisa menghibur banyak orang. Jadi Ya, diri sendiri gitu jadi ya, diri Kak? sendiri kan gratis kan, udah happy gratis lagi daripada kita ngedongkolin orang di luar kan. Mendingan aja udah main TikTok. Tadi nih gue jelasin ya. Pengusaha udah. Dosen ya udah. Pengusaha batik. TikTokers udah. Satu lagi nih. Apalagi nih Po? Ketua Paguyuban Golep. Nah, bener kan Kak? Bener Kak? Iya. Itu ngapain? Maksudnya ngumutin bola? Itu mah Kedi. Oh, Kedi ya? Ketua itu kakak suruh ngapain? Yang Nyari temen ngatur apa? pemain. Jadi gini, waktu saya kan lihat tuh banyak penggolf perempuan di Bandung, khususnya di Bandung. Mereka main sendiri-sendiri gitu ya. Terus akhirnya saya punya satu ide, ya udahlah kita bikin aja klub di Bandung. Akhirnya lahirlah Mojang Priangan Golf Club. Nah sekarang membernya ya alhamdulillah sudah hampir 60 orang. 60 Dan orang. itu wanita-wanita yang berprofesi semua. Tapi kakak kenapa sukanya golf? Nggak, kebanyakan kan kalau kakak kan jiwanya masih muda nih ya. Sedangkan tuh sekarang tuh Main swimming Kak, berenang. berenang, main sepeda, lari, jogging atau zumba. Zumba. Iya. Enggak lah. Jadi kebetulan saya tuh sukanya golf. Kalau golf tuh filosofinya banyak. Gitu. Apa tuh Kak filosofi Ada golep? filosofinya juga ya. Jadi golf tuh satu olahraga yang butuh fokus ya, fokus. Terus dia tidak boleh misalnya kita mukul, kita harus fokus sama pukulan kita. Kita nggak boleh ngeliat hasilnya. Jadi kita nggak boleh ngeliat kemana bolanya pergi. Karena kalau kita ngeliat tuh biasanya bolanya langsung melenceng. Nah, sehingga
itu diajarkan kita bahwa mengerjakan sesuatu tuh nggak usah mikirin hasil, tapi Kerjain. kamu fokus aja lakukan yang terbaik, hasil tuh akan mengikuti. Sama aja kan kita bekerja kan. Iya. Nah ini kak ada Kaget fakta. saya. Kaget lah saya loh. Saya perhatiin tuh kakak kagak pernah promo gitu. Jadi orang taunya dari mana? Terus ngelangin artis lagi. Nah itu dia. Bisa nggak kita berpikir tuh nggak seperti orang kebanyakan? Saya akan menggunakan produk saya pada event-event tertentu. Jadi ibaratnya buat saya itu adalah baju kerajaan saya lah. Iya. Maksudnya saya pakai baju itu ketika memang betul-betul eventnya, momennya itu pas, sehingga orang melihatnya oh ya. Dia pantas lah dia pengusaha batik karena ketika dia pakai batik dia all out kan. Berarti kan itu promonya nggak terlalu ambius ya kak? Ambisius. Dibius mah tertidur. Kebetulan Laksmi itu ketika batik malah penjualannya naik. Oh, pas pandemi malah naik Kak penjualannya Kak. Karena kan kita udah kerjasama dengan beberapa perusahaan perbankan. Jadi saya sebetulnya udah promonya reguler. Jadi setiap bulan gift yang mereka harus berikan kepada nasabah dan itu pas Covid tetap berjalan gitu. Oh, kan kakak banyak yang nyebut kakak sosialita. Tapi kakak tuh jarang ngumpul-ngumpul gitu sama kearisan gitu. Tapi malah kakak katanya malah ngumpul-ngumpul ke apa tuh acara wakaf ya. Wakaf itu apa sih kakak ngeri banget ya Kak wakaf. Sebelumnya saya memang sering ngumpul di komunitas-komunitas untuk arisan, tapi untuk beberapa saat ini memang saya lebih fokus ke olahraga sama ada satu komunitas di situ mengajak teman-teman untuk wakaf. Kenapa? Kepentingan yang paling penting itu ada satu, ketika kita meninggal atau kita sudah tutup usia, yang ditinggalkan tidak terbebani dengan wakaf kita, harus jual rumah misalnya ya, atau tabungannya diambil. Tadi kakak bikin produk baju batik udah, Baju golf udah. Terus nextnya kakak mau bikin apa lagi? Mau launching apa lagi nih Kak? Saya tuh ada salah satu project yang akan nanti di launchingnya di Oktober ya, gitu. Itu adalah baju muslim tapi lebih casual. Namanya apa kak? Namanya karena saya Tati Sugiyarti, jadi namanya Tatisu. Kakak, maaf ya kak, ini pertanyaan kita yang terakhir. Biar sukses kayak kakak gitu gimana caranya Kak? Ada tipsnya nggak Kak? Ya setiap orang tentu dia berhasil di bidangnya masing-masing ya. Lakuin segala sesuatu tuh apa yang kita sukai. Sehingga kalau saya sih melihatnya kita harus konsisten aja ya. Nah seringkali suami saya bilang sama saya, apapun yang kamu kerjakan, ketika kamu fokus di situ, kamu akan menjadi sesuatu. Terima kasih buat Terima kakak. kasih banyak. Makasih Pak banyak. Pro, makasih Pak. Oh, banyak pelajaran kita hari ini Iya. ya, Yan ya. Kita nggak boleh kenceng-kenceng. Iya, Ada Pak Pro lagi belajar. lagi fokus. Iya. Main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh nggak ada duitnya. Kayak